Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Melayu, kami dari kelompok 5 program studi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung hari ini akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai Kesultanan Minangkabau atau Pagaruyung. Latar belakang berdirinya Kesultanan. Ibu dan teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Minangkabau yang kita kenal sekarang berawal dari Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini didirikan oleh Aditya Warman pada tahun 1347 dengan corak awal Hindu-Buddha. Aditya Warman sendiri adalah tokoh yang dikirim dari Majapahit dan kemudian mendeklarasikan diri sebagai maharaja di wilayah Sumatera bagian tengah. Titik balik sejarah terjadi sekitar abad ke-16 ketika pengaruh Islam mulai signifikan. Penyebaran dibawa oleh guru agama dan musafir dari pusat-pusat Islam yang sudah mapan, khususnya dari Kesultanan Aceh dan Malaka. Tokoh yang paling berpengaruh adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang murid dari Aceh yang fokus menyebarkan ajaran di Pagaruyung. Meskipun awalnya mendapat sambutan bervariasi, tradisi total terjadi pada abad ke-17. Kerajaan Pagaruyung resmi berubah menjadi Kesultanan bercorak Islam, dipimpin oleh raja pertama yang memeluk Islam, yaitu Sultan Alip. Pengaruh Islam dalam politik, sosial, dan budaya. Bidang politik. Di bidang politik, Islam melahirkan sistem pemerintahan yang sangat unik, yaitu Rajo Tigo Selo atau tiga raja berkedudukan. Ini adalah sebagian kekuasaan untuk mencegah tirani dan mencapai keseimbangan. Tiga raja tersebut adalah Raja Alam sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, Raja Adat yang menjaga keharmonisan hukum adat, Raja Ibadat yang memastikan transisi dan implementasi ajaran Islam. Poin utama adalah integrasi total Islam ke dalam hukum adat melalui filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Adat bersendikan hukum Islam dan hukum Islam bersendikan Al-Quran. Inilah yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertinggi dalam kesultanan. Bidang sosial dan budaya. Secara sosial, penyebaran Islam tidak serta-merta menghilangkan praktik adat lama seperti perjudian, mabuk-mabukan, atau sabung ayam. Ini menimbulkan ketegangan yang sangat tinggi. Kaum ulama yang kaum padri ingin mereformasi adat-adat yang bertentangan dengan syariat. Dari ketegangan sosial ini adalah Perang Padri I pada tahun 1803 sampai 1825. Perang saudara antara kaum ulama menghasilkan konsensus sosial baru yang lebih berdasarkan ajaran Islam. Islam juga membawa transformasi signifikan pada kebudayaan. Dalam arsitektur, pengaruh terlihat pada rumah gadang setelah Islam masuk. Beberapa elemen diubah seperti orientasi bangunan yang sering menghadap arah kiblat atau penambahan tempat sholat di lingkungan rumah. Dalam susastraan, munculnya sastra keagamaan berkembang. Yang paling penting, surau-surau tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan Islam. Di sanalah Al-Quran diajarkan, hadis, fikih, dan tasawuf. Kemudian melahirkan ulama-ulama besar yang ada di Minangkabau. Istana Basa Pagaruyung, simbol budaya dan filosofi. Istana Basa Pagaruyung adalah puncak dari kebudayaan dan simbol kedaulatan Minangkabau. Istana yang berdiri saat ini adalah replika megah dari diaman Raja Alam yang telah berulang kali hancur. Istana ini bukan hanya bangunan, tetapi manifestasi fisik dari filosofi adat bersandi syarak. Secara arsitektur, Istana Basa merupakan versi termegah dari rumah gadang. Pertama, atap gonjong. Istana ini memiliki 11 gonjong melengkung tajam. Bentuk ini selain melambangkan tanduk kerbau, secara filosofi juga mencerminkan harapan, cita-cita leluhur, dan hubungan harmonis dengan Islam. Yang kedua, struktur dan tiang. Istana ditopang oleh 72 tiang besar yang melambangkan 72 orang pemimpin adat atau penghulu. Bahkan tiang-tiang ini dibuat dengan
kemiringan tertentu. Teknik tradisional yang dirancang agar bangunan bersahabat dengan alam, yaitu tahan terhadap gempa bumi. Istana ini dihiasi dengan sekitar 60 jenis ukiran kaya motif flora dan kaligrafi yang seluruhnya menyampaikan pesan moral dan prinsip-prinsip adat. Istana ini juga bertingkat 3 dengan fungsi yang berbeda-beda. Lantai dasar digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan singgasana Raja Alam. Lantai kedua dan ketiga berfungsi sebagai ruang istirahat keluarga kerajaan. Sayangnya, simbol ini memiliki sejarah yang tragis, membuktikan betapa kerasnya perjalanan kesultanan. Istana Basa asli dihancurkan oleh Belanda pada Perang Padri di tahun 1804. Meskipun dibangun kembali, ia kembali terbakar pada tahun 1966 dan bahkan replika yang kita lihat sekarang pernah tersambar petir pada tahun 2007. Setiap rekonstruksi Istana Basa adalah bukti kuat dari semangat mati satu tumbuh seribu, simbol kegigihan Minangkabau untuk mempertahankan identitas dan sejarah mereka. Poin terakhir yaitu mengenai faktor-faktor kemunduran kesultanan. Nah, kemunduran Kesultanan Minangkabau ini pada abad ke-19 disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor pertama, faktor internal. Faktor internal utamanya adalah Perang Padri pertama yang pernah terjadi pada tahun 1803 sampai 1825, yakni perang saudara antara kaum ulama dan kaum adat ini menghancurkan secara politik dan sosial, serta melemahkan kekuatan kesultanan. Kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak luar. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor penentu keruntuhan total adalah intervensi Belanda yang awalnya diundang oleh kaum adat. Belanda mengubah konflik menjadi Perang Padri II yang terjadi pada tahun 1831 sampai 1838. Nah, intervensi ini menyebabkan kehancuran Istana Pagar Uyung, penangkapan raja terakhir Sultan Tangkal Alam Bagagarsya, dan secara resmi mengakhiri Kesultanan Minangkabau pada tahun 1838 dengan didirikannya pemerintahan kolonial Belanda. Oke, sebagai kesimpulan, Kesultanan Minangkabau mengajarkan kita betapa dinamisnya akulturasi antara Islam dan adat yang termanifestasi dalam Rajo Tigo Selo dan filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Namun, konflik internal dan intervensi kolonial menjadi penyebab utama keruntuhannya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.